satu eksplorasi kognitif yang mendalam, melainkan pada satu asumsi yang bisa kita sebut sangat dangkal sebenarnya, yang kemudian itu diamplifikasi sedemikian rupa dan membuat stigma-stigma tertentu, dan pada prakteknya kita mengalami gap diskursus. Jadi kita belum paham tema tersebut, tapi kita sudah di-blocking sedemikian rupa dengan stigma-stigma negatif, sehingga kita jarang mencoba untuk memasuki isu tersebut lebih dalam lagi. Walaupun di sesi selanjutnya nanti mungkin bisa kita perdalam, walaupun banyak aspek yang saya kira untuk buku pengantar, misalnya soal kritik isu lingkungan terhadap kapitalisme belum ada di dalam buku ini. Saya kira ini perlu diperhatikan, apalagi di tengah konstelasi abad 21. Saya kira isu lingkungan itu perlu mendapat satu perhatian serius. Dan kemudian bagaimana sebagai buku pengantar, tentu saja ini cukup baik, tapi dalam perspektif saya, buku ini juga perlu menampilkan satu fakta historis mengenai patahan sejarah ide dalam beberapa momen historis. Misalnya dalam peristiwa Meles misalnya, dan kemudian ada yang disinggung soal subprime mortgage, ada disinggung sekilas meskipun tidak mendalam. Saya kira di situ perlu juga ditampilkan sedikit lebih mendalam, karena ada kontradiksi di dalam paradigma dasar ketika misalnya kapitalisme yang hendak menjalankan kebebasan individual dalam sistem produksi ekonomi dan dalam tanda kutip mengharamkan campur tangan negara. Tapi dalam dua momen itu sesungguhnya negara mengambil peran. Jadi saya kira sebagai buku yang ingin menampilkan objektivitas, saya kira dua poin itu penting untuk dituliskan, diperdalam di dalam ini. Saya kira sebagai deskripsi awal dan pembuka itu dulu Kak Lusti. Mic saya kembalikan. Iya, tepuk tangannya dong buat Bang Arif Tarigan. Iya. Nah, jadi tadi Bang Arif sudah menjawab ke kata absurd yang dimaksud ya di tengah-tengah kita yang sering sekali kita sering sekali menggunakan definisi-definisi usang atau lagu-lagu lama yang kita lantunkan untuk menyuarakan sesuatu yang sebenarnya kita perlu dalami secara mendalam, seperti yang kata Bang Arif dan Kak Dina juga, bahwasanya ini adalah salah satu referensi yang bagus sekali untuk menjadi sebuah teori tandingan, supaya kita juga tidak menutup pikiran kita dari diskusi-diskusi tentang kapitalisme. Karena biar bagaimanapun untuk membuktikan bahwa adanya purifikasi dari buku ini terkait apa itu kapitalisme dan juga apa itu kaitan-kaitannya dengan monopoli di dalam perekonomian dunia. Ini akan sangat menarik sekali apabila teman-teman juga sudah memberikan wacana di dalam pikirannya teman-teman juga, bahwasanya nanti apa sih yang sering sekali terbersit di dalam benak teman-teman ketika mendengar apa sih itu kapitalisme, apa itu modal, kemudian bagaimana penerapan kapitalisme. Mungkin kita juga masih buta tentang definisi-definisi yang berhubungan dengan ekonomi. Itu adalah sesuatu yang perlu kita asah bersama sebagai sebagai bukti bahwa kita adalah manusia milenial yang tidak menutup pikiran kita dari segala referensi yang ada. Nah, jadi teman-teman, saya mau tanya dulu sebagai pemantik. Saya tidak mau langsung memberikan mic ini kepada kedua narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, tapi saya mau teman-teman dulu deh. Kan teman-teman semuanya kan pasti punya bekal tadinya dari rumah untuk datang ke diskusi ini setelah melihat flyer bahwa kita akan membahas buku ini. Nah, ini adalah kapitalisme, modal, kepemilikan, dan pasar yang menciptakan kesejahteraan dunia. Nah, saya mau tanya dari teman-teman mahasiswa, ya di sini kan banyak teman-teman mahasiswa. Apa sih arti kapitalisme yang teman-teman ketahui sejauh ini? Boleh? Siapa yang alumni atau masih mahasiswa gitu? Bang Oja dulu deh.
Coba, apa sih Bang yang Abang ketahui tentang kapitalisme gitu Bang? Tentang modal, tentang pasar gitu. Saya kena ini ya. Ya, terima kasih Pak Lusti. Kalau secara literaturnya teman-teman kan seketika ini juga bisa langsung cek di open Google ya, mau jadi apa ya. Kalau langsung kapital apa segala macam teman-teman bisa lakukan. Jadi tidak harus dari saya sendiri sebagai mahasiswa, Pak dosen. Ya, tapi maksudku adalah aku ngebayangi tentang kapitalisme. Awalnya sebenarnya aku belum membaca ya, tapi membayangkan tertarik ketika kapitalisme itu menjadi satu modal. Aku nggak tahu nih bacaannya, nanti aku mau beli juga bagaimana bisa membaca lebih dalam lagi. Oh gratis, terima kasih sekali rezeki anak soleh hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Ya, ya karena kata itu sering masuk ke saya atau ke satu komunitas saya di Rumah Karya Indonesia ketika membuat satu kegiatan dengan berulang-ulang dan melibatkan banyak orang, seolah-olah kita dijebak dengan kata-kata kapitalisme juga, mengkapitalkan banyak ini ya jumlah ini ya. Jadi kadang-kadang yang pengen makanya aku datang sini untuk membacanya. Aku tidak punya statement yang berlebih tentang apa kapital. Teman-teman bisa searching karena referensi kita juga dari Open Google, capek juga bilangkan dan ceritakan kan. Kalian juga bisa melakukan ya kan di zaman milenial yang terbuka ini kan. Tapi yang pastinya ngebayangin seperti itu. Kalau aku sih ngebayangin sekarang menggunakan kata kapitalisme dalam konteks kita, jangan hanya apa ya birokrat atau broker atau orang-orang lain yang ini ya punya kekuatan menggunakan kata itu. Kita juga orang yang sederhana atau kami teman-teman yang sederhana bagaimana menggunakan kata kapital untuk kepentingan yang lebih. Kepentingan yang lebih itu buat sesuai dengan visi misinya kita gitu ya. Kitanya sendiri menggunakan kata kapitalisme bagaimana berguna kepada ya hubungannya gini. 4 tahun yang lalu kami terjebak dengan kapitalismenya pemerintah ya. Kapitalismenya pemerintah dalam sebuah kegiatan event di apa ya di sekitar Sumatera Utara dan Danau Toba pada khususnya. Melawan ini seperti apa? Ya melawan ini dengan kapitalisme juga, dengan mengkapitalkan diri juga, memperbanyak gerakannya juga. Jadi melawan kapitalisme buatku dengan membaca itu lebih dalam lagi nanti ya melawannya juga dengan kapitalisme tapi dengan gayanya kita, gayanya komunitas kita. Ya tenaga kita tidak punya sumber daya modal dengan tanda kutip uang apa? Komunitas, gerakan, yaitu kapitalisme menurutku. Contoh dalam sebuah kegiatan kita bisa menggerakkan 10.000 orang. Tinggalkan 10.000 orang ini mengatakan sesuatu terhadap apa yang mau kita respon. Jadi hubungannya ke situ. Jadi aku nggak mau menjelaskan apa sih kapitalisme itu. Terima kasih Lusti. Terima kasih Bang Ojak, menarik sekali. Itu bukti bahwa sebenarnya pelaku kapitalisme itu bukan artinya pelaku itu selalu buruk ya, tapi pelaku kapitalisme itu adalah semua kalangan ya Bang, tanpa ada kaitannya dengan relasi kekuasaan ya. Oke, bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah juga seperti kita adalah pelaku kapitalisme itu sendiri, kira-kira seperti itu. Nah teman-teman yang lain boleh nggak sih, Sony nih yang baru jadi alumni ya kan, belum ya belum, tinggal nunggu harinya. Bisa nggak sih kasih gagasan kamu ketika kamu mendengar kapitalisme waktu kamu masih mahasiswa, kemudian tiba-tiba dengan adanya sedikit suguhan diskusi yang belum setengahnya pun belum, seperempatnya pun belum. Bisa nggak sih Son? Ya apa ya, aku ini sih Kak, pemahaman aku soal kapitalisme tuh ya inilah masih dangkal lah. Tapi aku berasa mungkin sama kayak mahasiswa yang baru-baru. Ya menurutku ya kapitalisme itu jahat ya gitu-gitu. Kayak ya semua orang bisa start dari tempat yang sama. Semua orang punya apa namanya itu, boleh start, boleh lari. Tapi kan kenyataannya kita nggak start dari posisi yang sama. Akhirnya yang punya kelebihan ya bakal duluan, kita yang di bawah ya bakal terus ke bawah. Entah itu mungkin efek atau apa nggak tahu lah, tapi yang ku tahu kayak gitu-gitu.
secara pemetaan pikiran, oh luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Tommy, buat Sony. Ini secara pemetaan maksud kalau aku sedikit sedikit baca sedikit pemetaan pikirannya mungkin karena Sony juga adalah bagian dari mahasiswa dan rata-rata mahasiswa yang kritis adalah mahasiswa-mahasiswa kiri, ya kan, yang mungkin diskusinya juga harusnya adalah diskusi-diskusi yang lebih mendalam tentang diskursus kapitalisme. Nah, tapi Sony memberikan pandangan berbeda bahwa yang di bawah semakin terjun bebas ke bawah, sedangkan yang di atas yang sudah memegang modal atau yang sudah menjalankan hal ini atau menjalankan kapitalisme ini semakin ke atas gitu kira-kira ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang karena tadi ada survei sedikit ya kan dari 2 orang yang sudah saya tunjuk. Nah, kali ini bisa sih kita kasih kesempatan kepada narasumber. Ini kira-kira pertanyaannya itu adalah berhubungan dengan sebenarnya apakah kapitalisme itu sangat berhubungan dengan relasi kuasa, baik itu yang pemerintahan, birokrasi ya, ataupun juga pemegang saham, investor dari manapun perusahaan apapun, kemudian apakah dari pihak private juga dari masyarakat kelas akar rumput juga ada terlibat di kapitalisme. Silakan Mbak Dinda. Terima kasih Lusti dan juga Ojak dan Sony tadi. Saya senang juga mendengarkan Ojak, artinya bahkan tadi kan juga dikatakan bisa lihat di Uncle Google. By the way, Uncle Google itu kapital juga loh. Dan ya kadang-kadang buat saya sih pengalaman itu guru yang terbaik banget gitu. Saya nggak bisa bilang memperkenalkan sesuatu yang pada dasarnya di negeri kita ini dengan latar belakang kita ini kan dijajah ya. Jadi ketika mendengar kata liberalisme, kapitalisme, Anda tuh apa? Pro Barat, pro penjajah. Padahal koruptor itu dari negeri mana sih koruptor itu?